Akhirnya minta ampun, ajak ulun keluar. Keluarnya janji, tapi ulun belum puasnya hanya keluar sebelumnya masuk Islam. Lalu inya bersyahadat, ulun kasih nama Muhammad Abdul Latif, sesuai dengan namanya yatim. Allahu Akbar. Bu, hendak tahulah ciri-ciri orang yang ada jinnya. Satu, sering mimpi buruk. Pokoknya rancak benar tuh nah. Mimpi ular dililit, mimpi melihat yang seram-seram, mimpi bunuh diri, naik ketinggian, gugur, mimpi ketabrak, mimpi melihat makhluk besar, mimpi guring lawan laki orang. Nah, mimpi guring lawan laki orang, pada ada lakinya. Nah, itu setan. Tapi kalau mimpi lakinya kali lagi, itu bagus. Bagus itu, bagus. Nah, ya, insyaallah. Jadi kalau mimpi buruk seperti itu, pastikan ada jin dalam tubuhnya. Tapi rancak buai, seminggu bisa 2-3 kali. Tuh, ulun pernah pegawai TV swasta terkenal. Jadi satu pesawat, pas melihat ulun pusing sidin, pusing langsung. Lalu, kenapa Ustadz? Ulun melihat pian pusing. Ujar ulun, pasti pian rancak mimpi buruk. Hah? Kok pian tahu? Karena ulun pusing. Pasti ada sebabnya. Rupanya ada jin di tubuhnya. Sidin itu berguru lawan yang ditangkap wayah ini. Pakai surban juga, udang-udang juga, tangkap wayah ini. Gurunya itu. Jadi setiap malam datang terus, maka melakukan hal yang tidak terpuji buat tubuhnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Insyaallah keluarkan. Nah, tuh. Ada yang pusing lihat ulun di sini. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kedua cirinya, sering sakit kepala, migrain. Yang ketiga, sering melihat bayangan. Yang keempat, melihat yang halal kada suka. Melihat lakinya muar. Yang lucu lakinya melihat bininya muar juga. Melihat muar, menyangit, berkelahi, bercakut, muar kayak itu. Pokoknya berkelahi terus bila bertemu. Nah, ini tanda. Yang kelima, maksud ulun muar, marah yang tidak terkontrol, mahamuk-hamuk kalau menyangit, mecahin piring lah, macam-macam lah, mahamput lakinya lah, macam-macam. Nih, yang kelima, kalau baca Quran malas, sholat malas. Kalaupun dia sholat, dia baca Quran, sering menguap berkali-kali. Aneh. Kalau nonton televisi, nah. Tapi kalau baca Quran, menguap berkali-kali. Melihat lakinya, menguap. Tapi melihat laki orang, nah. Jin, ada jinnya tuh. Tuh. Kalau sholat seling lupa berapa rakaat. Ini 2 apa 3. Ibu-ibu tuh. Begitu tahiyat terakhir, subuh baru ingat, belum pakai mau kena. Harus cepat diruqyah. Insyaallah. Allah. Nur, sekali-sekali undang di sini Ketua Ruqyah Indonesia. Biar Sidin membacakan ayat di sini, jangan berkumpul ini nah. Sidin bacakan 1 mat aja. Memang ada kelojotan. Bebiniannya 10-11 orang, nang lakiannya kelojotan kena. Khusus ayat-ayat Ruqyah. Sekali-sekali diundang sini. Allahu Akbar. Jadi masjid rumah Rasulullah
Masjid Quba itu rumah yang Rasul bangun ketika tiba di Madinah. Dan Masya Allah, itu masjid rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, dan masuk masjid itu dibersihkan dosanya oleh Allah. Karena itu setiap kita melangkah ke masjid, derajat kita diangkat oleh Allah. Setiap kaki kanan kita melangkah, rahmat Allah. Kaki kiri, ampunan dosa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba, 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 beruntung, beruntung, beruntung. 3 kali. Siapa itu ya Rasulullah? Yang rumahnya jauh dari masjid, tetap berjamaah di masjid. Kaki kanan rahmat, kaki kiri ampunan dosa. Makanya supaya dosa kita rontok, kiri aja langkahin terus. Kaina kita turun dari masjid Syekh Mahmudin, kiri berdahulu ke bawah. Sampai ke bawah hotel, jangan naik lift. Jangan naik lift. Insya Allah dosa kita habis seberataan. Cuma lucu juga lah. Seberataan jamaah kayak ini lah. Orang yang di bawah hotel bingung melihat. Ilmu dari mana tuh? Sekalinya habis dari diskotik ya kayak ditutup lah. Keluar rumah kenapa jalan buka itu? Habis mamahi laki ulun lah ya. Supaya Allah mampuni ulun. Indah ya Islam itu. Makanya kada kulir-kulir melangkah ke masjid. Makanya disunahkan ke masjid berangkat dengan jalan yang berbeda. Sunnah. Dan ulun mengamalkan itu setiap hari. Berangkat dari istri pertama, pulang ke istri kedua. Sunnah, Masya Allah. Allahu Akbar, ya Allah. Allahu Akbar. Tapi bapak-bapak jangan ikut-ikutan. Orang Betawi punya pepatah, jangan makan ketupat kalau nggak ada mie-nya. Jangan ngaku-ngaku ustadz kalau belum berpoligami. Bukan ustadz, aman. Kata ibu-ibu, alhamdulillah, laki ulun bukan ustadz. Baik Bu, ulun lanjutkan. Masjid itu rumahnya orang beriman. Makanya orang beriman gak pisah dari masjid. Selalu hobinya ke masjid. Chris, mana Chris? Rusli. Sini Rusli. Chris sini. Biar jamaah senang ke masjid. Erwan, kalian Erwan sini. Rusli, berapa tahun ikut zikir, ikut abang? 4 tahun lebih. 4 tahun lebih. Berapa tahun gak putus ke masjid? 3 tahunan. 3 tahunan. Jadi sejak zikir jadi energi, gak putus ke masjid setiap subuh, 5 waktu. Dan Rusli ini stopnya selalu di mana, Chris? Selalu di depan. Zuhur, asar, mesti terus. Hobi. Jadi orang kalau sudah hobi zikir, hobi ke masjid. Sudah 4 tahun gak putus. 3 tahun ya. Terima kasih Rusli. Hewan berapa tahun ikut zikir? 5 tahun, Pak. 5 tahun. Tak putus ke masjid? Itu juga. 5 tahun itu juga. Masya Allah. Karena ikut zikir terus, beliau tidak putus ke masjid. Jadi zikir jadi energi ibadah. Makanya Julun tadi masjid zikir, dengan zikir orang senang ke masjid. Karena senang ke masjid, akhirnya beliau nikah lagi. Betul? Betul, Ustaz. Jadi buai, kalau laki pian ke masjid, harus waspadalah. Waspadalah. Sudah, Irwan. Beliau dapat istri yang salehah. Chris, berapa tahun ikut abang? Alhamdulillah 9 tahun, Ustaz. Beliau ini narkoba dulu, Bu. Pakai celana pendek, merokok. Hobinya motor gede, Harley. Anak tentara. Lalu ketemu ulun di lapangan olahraga, ulun dakwahi, lalu mimpi ulun. Nah, itu mimpi bagus, bagus. Betul, Chris? Ya, Ustaz, betul. Mimpi. Nah, mimpi ikut ustadz dalam mimpi itu. Ikut. Akhirnya beliau tinggalkan narkoba, nggak pakai celana pendek lagi, kemudian beliau tidak merokok lagi. Alhamdulillah seperti jamaah di sini nggak ada yang merokok. Ini tanda jamaah soleh semua. Saat ini.
nggak mungkin masa beriman merokok, nggak mungkin. Kalau kita ngelihat orang beriman merokok itu fitnah nggak mungkin. Chris, berapa tahun nggak putus ke masjid? 9 tahun semenjak ikut Ustadz aja, 9 tahun 2 bulan lah. Ikut Ustadz keliling sampai ke luar negeri, Hong Kong, Korea, Singapura. Tapi Australia nggak ikut kemarin ya. Kita ke luar negeri ke masjid nggak, Chris? Ustadz tetap ke masjid dimanapun, sampai kita di tengah hutan juga. Di tengah hutan Bu, ulun jalan tetap ke masjid. Cari masjid. Ulun sakit, masuk rumah sakit, kena demam berdarah, digigit oleh nyamuk betina, ya. Masuk rumah sakit, menurut dokter seminggu, 3 hari keluar. Tapi tetap berjamaah di masjid. Betul, Kri? Betul, sampai dokternya ikut ke masjid ya. Dokternya Bu bawa infus. Jadi ulun ke masjid, dokternya pegang infus. Tangan ulun diinfus ke masjid, naik mobil ambulan. Sampai tanda tangan ulun di rumah sakit. Karena rumah sakit tidak menjamin ulun keluar dari masjid. Dari rumah sakit. Tanda tangan. Direkturnya langsung, ulun tanda tangan lah. Nih, dokter, ulun bilang sama kepala rumah sakit, sama dokternya juga. Dokter, yang sakit itu bukan jasmani tapi rohani. Dokter tahu nggak? Orang yang sehat ke masjid, sakit orang itu, Dok. Hah? Kok sakit, Ustaz? Gimana nggak sakit? Allah yang kasih dia hidup, Allah yang kasih dia sehat, Allah yang kasih dia ilmu, Allah kasih bahagia dia. Tapi saat Allah mengundang dia tidak ke masjid, itu namanya sakit. Apa kata dokter? Kalau begitu kami sakit semua. Dokternya ikut, Bu. Ibu tahu panas badan Arifin? 39, hampir 40. Panas badan Arifin. Sampai ke masjid, gimana Chris ke masjid? Digotong, dipegang di belakang begini ke masjid. Itu yang bahasa Nabi. Seandainya kalian tahu keutamaan ke masjid, lau hadwa, merangkak pun kau akan ke masjid. Karena itu abang-abang, pria mukmin, wahai keluarga ulun, apa alasan pian kada ke masjid subuh-subuh? Apa alasannya? Hanya satu, al-quliru. Apa? Al-quliru. Itu bahasa Arab yang orang Arab tidak paham, kecuali Arab Samarinda. Al-quliru, koler benar. Kita ini kada adil, ayo kada adil. Kalau urusan dunia, pagi, petang, lembur, rapat, meeting dibelain. Tapi urusan akhirat berat. Coba kalau nonton televisi, kuat berjam-jam. Sepak bola berjam-jam. Acara gosip berjam-jam. Coba kalau ceramah, zikir, setengah jam, pura-pura batuk. Nggak adil. Ayo kalau lari pagi, 10 kilo kuat. Masjid 10 meter berlangkah depan rumah. Nggak adil. Coba kalau belanja ke mall, nggak pakai pikir, pakai serikan bayarnya. Seret. Infak berat. 10.000 rasa gede. Sama guru juga beda. Coba lihat, kalau guru piano, guru bahasa Inggris, anggur, apel, makanan enak-enak. Guru ngaji, pisang goreng. Nggak adil. Di sini nggak ada apa-apanya lagi. Mana? Air doang. Masya Allah. Padahal dari tadi belum makan. Masya Allah, ya Allah. Sabar, ya Allah. Kada boy, kada apa-apa boy. Ulun makan yang nyaman kena. Ulun tuh datang ke Samarinda, ulun udah pesan panitia, jangan siapkan makanan lain kecuali khas Banjar. Makan papuyu, pak ubar, waluh, jangan asam. Masya Allah, haruan babakar, Masya Allah, berujak, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Bini ulun yang pertama itu putri ulama Aceh, almarhum Buya Jamain Wali. Meninggalnya indah sekali. Bini ulun kedua orang Arab Yaman.
Mudah-mudahan yang ketiga Banjar. Woi, kemana dia? Dia kemana dia? Woi, sini. Nggak usah. Tadi bercanda saja. Ulang dari serius. Ada usah. Bawa ke kamar aja kena. Jadi buai, orang beriman itu takaruban namanya. Takaruban itu katulahan ya orang. Oh, Pak, ini terakhir tausiah ulun, namanya taqarruban. Taqarruban itu hamba Allah yang sangat cinta Allah, cinta Rasulullah, ingin selamat di akhirat. Karena itulah dia tidak lelah-lelahnya, kada jenuh-jenuhnya, tetap hidup dalam taat. 24 jam. Karena ulun sampaikan ketaatan, kenikmatan dalam 24 jam yang akhirnya natamatta bimata ibina, menikmati kelelahan. Lelah tapi dia nikmati karena dia ingin nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, berkahi semua kami yang hadir ya Allah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adaka minhu abduka wa nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sama-sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil. Insyaallah nanti malam zikir di masjid. Jangan sampai pian kada datang karena penting sekali doa nanti malam. Satu doa diijabah, semua diijabah oleh Allah. Berkahi nanti malam yang hadir ya Allah. Kabulkan hajat kami yang hadir ya Allah. Al-Fatihah. Iya dan abdullah ya dan astagfirullah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Amin. Ya Rabbal Alamin. InsyaAllah nanti malam kita berzikir. Dan ulun juga bawa madu, air yang dibacakan doa dari Jakarta. Yang ibu lihat setiap rapat presiden minum air azikra. Wakil presiden rapat lihat air warna hijau, itu air azikra. Setelah diteliti tim presiden sangat terkejut. Beliau-beliau, tim penelitinya, diantaranya Dr. Pipi, Pak Ustadz Arifin, ini air diapakan? Kenapa air Ustadz membentuk bunga-bunga kristal? Madu Ustadz membentuk bunga-bunga kristal dalam madunya itu. Ya, termasuk apa tadi Kris? Yang kotak 99. Sari kedelainya. Sari kedelainya bagus. Beli lihat. Masya Allah. Minyak jaitunnya membentuk bunga kristal. Kenapa? Karena setiap bulan zikir di Azikra dihadiri puluhan ribu jamaah zikir. Yang kemarin sampai macet 6 kilo. Didoakan satu Al-Fatihah yang meminumnya sehatul afiat. Sayang air ini nggak di sini, dan habis kali airnya ya, nggak ada ya. Di Anur nanti ya di Islamic Center mungkin sisa tinggal ya 24 botol, tinggal sedikit. Allahu Akbar, susah cari air itu. Tapi ada madunya juga nggak banyak. Jadi ulun sarankan kalaupun beli jangan semuanya, satu orang satu saja supaya beri kesempatan pada yang lain. Pian minum insyaallah diberkahi oleh Allah. Untuk harokah dakwah azikra. Ulun tunggu pian nanti malam, kada usah salaman, ulun langsung makan. Ya. Ya, kalau bisa salaman kita ketemu nanti malam, Isya berjamaah di masjid Islamic Center dan subuhnya di masjid Istiqlal.
Lalu ulun melihat buaya. Daerah mana buaya? Titip. Langsung pagi ulun balik ke Jakarta. Insyaallah bersama Habib Umar Al-Hafidz ada acara bersama beliau. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah ampuni Arifin, maafkan Arifin. Semua diberkahi oleh Allah. Kalau usah salaman janji karena salaman kita subuh saja di Istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.